Halo teman-teman yang berzodiak Scorpio, penasaran dengan apa yang keberuntungan bawa untukmu? Selamat datang di channel YouTube saya. Aku adalah panduanmu, dan dalam video ini, kita akan menjelajahi keberuntunganmu dalam 7 hari ke depan. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang menarik dan bermanfaat. Dari fokus dan tujuan hingga keuangan, cinta dan hubungan, karir, kesehatan, spiritualitas, hingga kesimpulan dan nasib, setiap kartu akan membawa kita pada perjalanan yang menarik. Bersama-sama, kita akan menggali makna di balik setiap kartu dan menerjemahkannya ke dalam kehidupanmu. Jadi, bersiaplah untuk memperoleh wawasan yang luar biasa tentang nasibmu selama 7 hari ke depan. Siapkan dirimu untuk petualangan spiritual yang menarik dan pengungkapan yang mengejutkan. Ini adalah kesempatanmu untuk mengambil langkah maju dalam hidupmu dan meraih keberuntungan yang menanti. Ayo, ikuti saya dalam perjalanan ini yang akan memberikanmu pandangan yang jelas tentang apa yang akan datang dalam hidupmu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan potensi terbaikmu dan meraih keberuntungan dalam 7 hari yang menakjubkan. Mari kita mulai dan temukan apa yang takdir bawa untukmu. Sebagai catatan, konten ini bertujuan untuk hiburan dan pemahaman pribadi. Tarot dan astrologi adalah alat untuk refleksi dan introspeksi, namun keputusan dan tindakan sehari-hari sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing. Dan jika ada di antara teman-teman yang ingin mendapatkan bacaan secara gratis, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi saya di email yang tertera di deskripsi. Dengan senang hati saya akan membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaanmu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar hal-hal baik yang terlihat di kartu menjadi kenyataan. Dan agar kita diberikan kekuatan supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Baiklah, kita mulai kartu untuk hari pertama. Kartu ini berisi tentang fokus dan tujuan. Di sini kita dapatkan kartu 4 cawan. Kartu 4 cawan menunjukkan bahwa pada hari pertama, kamu mungkin sedikit kurang bersemangat atau merasa kecewa terkait fokus dan tujuanmu. Ini bisa mengisyaratkan bahwa kamu perlu menghadapi dan memahami perasaan tersebut agar bisa mengevaluasi apa yang sebenarnya kamu inginkan dan temukan cara untuk memperbaiki situasi. Kemudian kartu untuk hari kedua, yaitu kartu tentang hal keuangan, kita dapatkan kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang memberikan wawasan tentang keuangan dan aspek material dalam hidupmu. Kartu ini bisa menandakan adanya ketidakpastian atau konflik terkait keuangan. Mungkin ada tantangan atau keputusan yang harus kamu hadapi. Namun, penting untuk tetap tenang dan rasional dalam mengelola keuanganmu agar bisa mengatasi masalah dan mencapai stabilitas finansial. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan dari kartu pertama untuk hari kedua. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kartu-kartu berikutnya. Sekali lagi saya mengingatkan, ini hanyalah gambaran secara umum. Energi banyak orang bisa sesuai dengan kondisimu saat ini, bisa juga tidak. Jadi, cukup ambil sisi positifnya agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Setelah kita bahas kartu pertama, kartu kedua, dan sekarang kita bahas kartu untuk hari ketiga, yaitu tentang cinta dan hubungan. Di sini kita dapatkan kartu Ksatria Koin. Kartu Ksatria Koin menggambarkan pandangan tentang aspek cinta dan hubunganmu. Kartu ini bisa menunjukkan bahwa ada seseorang yang muncul dalam kehidupanmu dengan energi yang kuat dan memberikan pengaruh positif dalam hubunganmu. Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk menjalin koneksi baru atau memperkuat ikatan yang sudah ada. Bisa jadi orang dari masa lalumu atau bahkan mantan yang tiba-tiba menghubungimu. Dan bagi yang sedang sendiri, bisa jadi akan menemukan orang yang cocok dengan kriteriamu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan dari kartu ketiga. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kartu-kartu berikutnya. Kartu untuk hari keempat, yaitu kartu tentang karir dan pekerjaan. Di sini kita dapatkan kartu 10 cawan. Kartu ini mengisyaratkan bahwa saat ini kamu mungkin mengalami kejenuhan atau kelelahan dalam pekerjaanmu. Mungkin kamu merasa terbebani dengan tanggung jawab yang terlalu banyak atau situasi yang tidak memuaskan. Namun, kartu ini juga mengajarkan bahwa ada peluang untuk melakukan perubahan positif dalam karirmu. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi tujuanmu dan mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam pekerjaanmu.
Kartu ini juga mengingatkanmu untuk menghargai pencapaianmu dan merayakan segala hal baik yang telah kamu lakukan dalam karir. Meskipun tantangan mungkin ada, kamu memiliki potensi untuk mengatasinya dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jadi, di hari keempat ini, perhatikan perasaan kelelahanmu. Namun, jangan biarkan itu menghalangimu untuk melihat peluang dan kemajuan di dunia kerja. Jika kamu mampu mengambil langkah-langkah yang tepat, peluang untuk pertumbuhan dan kepuasan dalam karirmu ada di depanmu. Hari kelima, yaitu kartu tentang kesehatan dan kesejahteraan. Di sini kita dapatkan kartu pembantu cawan. Kartu pembantu cawan mengarahkan perhatianmu pada kesehatan fisik dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kartu ini mengindikasikan bahwa perlu ada perhatian lebih terhadap aspek kesehatanmu. Mungkin kamu perlu memperhatikan pola makan, rutinitas olahraga, atau memberikan waktu untuk relaksasi dan pemulihan. Dengan memperhatikan kesehatanmu, kamu dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Jadi, pada hari kelima ini, pesan dari kartunya agar kamu memperhatikan gaya hidupmu, rubah pola-pola buruk agar kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Kita lanjut ke hari keenam, yaitu kartu tentang spiritualitas. Di sini kita dapatkan kartu si dungu. Kartu si dungu menghadirkan wawasan tentang aspek spiritual dalam hidupmu. Kartu ini mengajakmu untuk membuka pikiran dan hatimu terhadap pengetahuan baru, belajar dari pengalaman, dan menjadi lebih sadar akan makna dan tujuan hidupmu. Ini adalah saat yang baik untuk menjalani perjalanan spiritualmu dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri dan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Jadi, pesannya untuk hari ini agar kamu lebih sadar terhadap dirimu sendiri dan fokus ke perjalanan spiritualmu, agar kamu bisa lebih memaknai arti kehidupan ini. Baiklah, kita lanjut ke kartu berikutnya. Ini kartu untuk hari ke-7, berisi tentang kesimpulan dan nasib. Di sini kita dapatkan kartu menara. Kartu menara menunjukkan bahwa pada akhir periode 7 hari ini, kamu mungkin akan mengalami perubahan atau pergeseran yang tak terduga. Ini bisa berarti perubahan mendadak dalam kehidupanmu yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan atau tantangan. Namun, melalui perubahan tersebut, kamu dapat melihat potensi baru dan mengatasi hambatan yang ada. Ingatlah bahwa perubahan sering membawa pelajaran berharga dan membuka jalan menuju nasib yang lebih baik. Jadi, di hari ke-7 ini kamu diharapkan bisa menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi. Semoga di hari ini diberikan kekuatan agar bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Dengan pemahaman tentang makna setiap kartu dalam 7 hari ini, kamu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi berbagai aspek kehidupanmu. Teruslah bersemangat dan siap untuk mengeksplorasi keberuntunganmu dalam waktu 7 hari ke depan. Dari ke-7 kartu tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil. Hari pertama, diwakilkan kartu 4 cawan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya menghadapi dan memahami perasaan negatif atau kekecewaan, serta mencari cara untuk memperbaiki fokus dan tujuan dalam hidup. Kemudian hari kedua, diwakilkan kartu 7 pedang. Pelajaran yang bisa dipetik adalah menghadapi ketidakpastian keuangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konflik dalam hal keuangan. Hari ketiga, diwakilkan kartu ksatria koin. Pelajaran yang bisa dipetik adalah mengenai kehadiran orang baru yang berpotensi mempengaruhi hubungan dan cinta dalam hidupmu, serta kesempatan untuk membangun ikatan yang kuat dan bermakna. Hari keempat, diwakilkan kartu 9 cawan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah mengenai kesuksesan dan pencapaian dalam karir dan pekerjaanmu, serta kemungkinan adanya peluang baru dan proyek menarik yang perlu dimanfaatkan. Hari kelima, diwakilkan kartu pembantu cawan. Pelajaran yang bisa dipetik adalah pentingnya menjaga kesehatan fisik dan kesejahteraan secara keseluruhan, termasuk memperhatikan pola makan, rutinitas olahraga, dan memberi waktu untuk relaksasi dan pemulihan. Hari ke-6, diwakilkan kartu si dungu. Pelajaran yang bisa dipetik adalah tentang kesediaan untuk belajar, mengembangkan pemahaman spiritual, dan menjalani perjalanan diri yang lebih dalam untuk mencapai kesadaran dan pemahaman yang lebih besar. Dan terakhir hari ke-7, diwakilkan kartu menara. Pelajaran yang bisa dipetik adalah mengenai perubahan tak terduga yang mungkin terjadi.
dan pentingnya menghadapinya dengan ketabahan dan fleksibilitas, serta melihat peluang baru yang mungkin terbuka melalui perubahan tersebut. Dalam keseluruhan 7 hari tersebut, pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara emosi, keuangan, hubungan, karir, kesehatan, spiritualitas, dan siap menghadapi perubahan dalam hidup. Dengan memahami dan menggali makna dari setiap kartu tarot, kamu dapat memanfaatkannya sebagai panduan untuk mengoptimalkan keberuntunganmu dalam 7 hari ke depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.